pagi semuanya. Selamat pagi Bu Regina. Kita hari ini masuk ke dalam renungan novena untuk Roh Kudus. Jadi di sini saya bawakan dari hari pertama ya, berupa dari ini Alfonsus Ligori ya. Jadi setiap hari novena itu dimulai dari hari raya kenakan Yesus kemarin. Hari ini kita mulai dengan meditasi pertama. Cinta adalah api yang menyalakan hati. Besok kita akan masuk dalam cinta adalah cahaya yang mencerahkan jiwa. Meditasi ketiga, cinta adalah sumber yang memuaskan. Dan selanjutnya, jadi kita akan masuk dalam 9 hari mengenai cinta. Yang terakhir adalah cinta adalah harta karun yang mengandung setiap kebaikan. Jadi hari ini kita akan masuk dalam renungan novena yang pertama. Jadi meditasi untuk setiap hari novena dimulai dengan hari raya kenaikan Yesus kemarin. Tapi novena ini bisa dilakukan setiap waktu sepanjang tahun ya. Jadi tidak harus saja pada hari Pentakosta. Novena Roh Kudus adalah yang utama dari semua novena. Karena merupakan novena pertama yang pernah dirayakan dan oleh para rasul dan Maria di ruang atas. Dan memperoleh begitu banyak keajaiban dan karunia yang luar biasa, terutama oleh karunia Roh Kudus yang sama, karunia yang pantas bagi kita melalui sengsara Yesus Kristus sendiri. Yesus sendiri menyatakan hal ini kepada kita ketika ia berkata kepada para muridnya bahwa jika ia tidak mati, ia tidak dapat mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengirimkan dia kepadamu. Dari Yohanes bab 16 ayat 7. Kita tahu dengan baik melalui iman bahwa Roh Kudus adalah kasih yang ditanggung oleh Bapa dan sabda yang kekal satu sama lain. Dan karena itu, karunia kasih yang dicurahkan Tuhan ke dalam jiwa kita dan yang merupakan karunia terbesar dari semua karunia, secara khusus dikaitkan dengan Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Roma bab 5 ayat 5. Oleh karena itu, dalam novena ini kita harus mempertimbangkan di atas segalanya nilai besar kasih Allah agar kita dapat menginginkannya dan berusaha melalui latihan-latihan yang saleh dan terutama melalui doa untuk dijadikan bagian darinya karena Allah telah menjanjikannya kepada dia yang memintanya. Dengan kerendahan hati, Bapamu dari surga akan memberikan roh yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari Lukas bab 11 ayat 13. Kita masuk dalam meditasi yang pertama. Cinta adalah api yang menyalakan hati. Tuhan telah memerintahkan dalam hukum kuno agar ada api yang terus menyala di altarnya. Api di altar harus selalu menyala. Dari kitab Imamat bab 6
ayat 12. Santo Gregorius mengatakan bahwa altar Tuhan adalah hati kita, tempat ia menghendaki agar api cinta ilahinya selalu menyala. Dan karena itu, Bapa yang kekal tidak merasa puas dengan telah memberikan putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita melalui kematiannya, juga akan memberikan Roh Kudus kepada kita agar ia dapat tinggal di dalam jiwa kita dan menjaganya terus menyala dengan cinta. Dan Yesus sendiri menyatakan bahwa ia datang ke dunia dengan tujuan untuk mengobarkan hati kita dengan api suci ini, dan bahwa ia tidak menginginkan apapun selain melihatnya menyala. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan apakah yang aku kehendaki kalau tidak supaya api itu menyala? Dari Lukas bab 12 ayat 49. Karena itu, dengan melupakan luka-luka dan rasa tidak berterima kasih yang diterimanya dari manusia di bumi ini, ketika ia naik ke surga, ia mengutus Roh Kudus kepada kita. Oh penebus yang paling pengasih, Engkau mengasihi kami baik dalam penderitaan dan kehinaanmu, maupun dalam kerajaan kemuliaanmu. Itulah sebabnya Roh Kudus memilih untuk menampakkan diri di ruang atas dalam bentuk lidah-lidah api. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dari Kisah Rasul bab 2 ayat 3. Oleh karena itu, gereja mengajarkan kita untuk berdoa. Semoga Roh Kudus, kami mohon kepadamu, ya Tuhan, mengorbankan kami dengan api yang Yesus Kristus datang untuk melemparkannya ke bumi, dan yang sangat ia inginkan agar dinyalakan. Inilah api suci yang telah mengorbankan orang-orang kudus untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan, untuk mengasihi musuh mereka, untuk menginginkan penghinaan, untuk menjauhkan diri dari semua barang duniawi, dan untuk menerima dengan senang hati bahkan siksaan dan kematian. Cinta tidak bisa tinggal diam dan tidak pernah berkata, "Cukuplah ini." Jiwa yang mencintai Tuhan, semakin banyak yang ia lakukan untuk kekasihnya, semakin banyak pula keinginannya untuk melakukannya, untuk menyenangkannya, dan menarik kasih sayangnya. Api suci ini dinyalakan oleh doa mental. Oleh karena itu, jika kita ingin berkorban dengan cinta kepada Tuhan, marilah kita mencintai doa. Itulah tungku yang diberkati, tempat semangat ilahi ini dinyalakan. Mari kita tutup dengan doa, kasih sayang dan doa. Ya Tuhanku, sampai sekarang aku belum berbuat apapun bagimu yang telah berbuat begitu banyak bagiku. Kedinginanku dapat saja membuatmu menjauhkanku darimu. Namun, ya Roh Kudus, hangatkanlah apa yang dingin, bebaskanlah aku dari kurangnya gairah dan buatlah aku terbakar oleh keinginan untuk menyenangkanmu. Sekarang aku ingin menolak semua yang menyenangkanku. Aku lebih baik mati daripada tidak menyenangkanmu sedikit pun. Kepadamu yang telah menampakkan diri dalam bentuk lidah-lidah yang berapi,
Aku mempersembahkan lidahku agar tidak menyinggungmu lagi. Engkau telah memberikannya kepadaku untuk memujimu, tetapi aku telah menggunakannya untuk melukaimu dan menyebabkan orang lain menyinggungmu. Aku menyesali dosa-dosaku demi cinta Yesus Kristus yang begitu memuliakanmu. Dengan lidahnya saat ia berjalan di bumi ini, berikanlah agar mulai sekarang aku dapat menyembahmu dengan memujimu, dengan sering meminta pertolonganmu, dan dengan berbicara tentang kebaikanmu dan cinta tak terbatas yang layak engkau terima. Aku mencintaimu, kebaikanku yang tertinggi. Aku mencintaimu, ya Allah yang penuh kasih. Ya Maria, mempelai Roh Kudus yang terkasih, perolehkanlah bagiku api suci ini. Terima kasih.